sebagai ciri calon guru penggerak yang hebat. Ibu-ibu karena nggak ada bapaknya ibu-ibu yang saya hormati juga, marilah kita tak ambil mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena limpahan berkah pada pagi hari ini. Saya dipertemukan dengan orang-orang hebat di SD 1 Guntur Madu. Pak Ramadan perkenankan saya memandu jalannya diskusi ini, dan nanti saya minta masukan sedikit dari Pak Ramadan sebelum diskusi ini dimulai untuk penguatan sebentar. Ibu-ibu yang hebat, diskusi ini nanti tentang visi guru penggerak atau calon guru penggerak. Jadi di luar visi sekolah SD 1 Guntur Madu. Namun demikian, jika nanti pas visi sekolah ini kok visinya Mbak Yuli itu mau dipakai, disejajarkan atau gimana kan, itu wewenang sekolah. Oh ini kok sudah berpihak pada murid, oh ini belum dikompilasi ingatan, itu boleh saja. Namun yang saya tekankan bahwa visi guru penggerak ini nantinya akan dipakai Mbak Yuli sebagai guru, bahwa oh saya punya visi pribadi untuk berpihak pada murid. Jadi apapun itu untuk murid, bukan untuk Mbak Yuli. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa punya visi untuk memajukan murid, pasti Mbak Yuli tidak akan punya tujuan lain. Murid di Guntur Madu pasti nanti hebat-hebat, karena semua guru berhak. Yang kedua, saya minta ibu-ibu yang belum mendaftar calon guru penggerak saya diikuti oleh BGP untuk mengajak semuanya saja mendaftar. Sudah ada Mbak Yuli, contohnya sudah ada Pak Ramadan, motivator yang handal, tinggal klik nanti akan bisa ya. Nggak usah takut karena adanya happy saja kok. Tugas juga happy saja. Seperti itu. Oleh karena itu pagi ini saya hanya ingin menyaksikan Mbak Yuli di dalam berdiskusi. Nanti monggo sepenuhnya saya Mbak Yuli. Yang jelas ini visi guru penggerak, bukan visi sekolah Guntur Madu. Nanti seperti saya katakan, Pak Ramadan akan lebih paham betul visinya Mbak Yuli. Oh ternyata yang berpihak pada murid itu seperti ini, dan Pak Ramadan sudah kemarin mengikuti guru penggerak juga yang angkatan 6. Waduh, saya jadi merasa tersandung karena di sini di samping saya juga ada kepala sekolah, tapi juga guru penggerak. Calon guru sudah pengumuman ya. Wah hebat, sudah jadi guru penggerak, berarti saya kalah set ya. Enggak, tapi kita belajar bareng kok ini. Namun sebelumnya, sebelum Mbak Yuli memandu ini diskusi, jalan diskusi dari awal sampai akhir, saya serahkan Mbak Yuli. Namun saya ingin mendengar suaranya Pak Ramadan, mungkin untuk memberi penguatan sedikit. Monggo yang berhormat Pak Ramadan, saya silakan untuk memberikan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu MPD yang kami hormati selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8 Kabupaten
Solo, ibu-ibu yang hadir pada hari ini juga yang kami hormati. Untuk mengawali, mari kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadiran Allah Tuhan semesta alam karena atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa bersua bertemu dalam rangka kegiatan rangkaian dari CGP yang pada hari ini alhamdulillah beliau Bu Sukidah ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Berharap kehadiran beliau ini akan membawa dampak positif, membawa kemanfaatan khususnya untuk Bu Yuli dan SD Negeri Guntur Madu. Terima kasih atas kehadirannya Bu Sukidah. Selamat datang. Kami juga mohon maaf baru bisa ketemu hari ini Bu ya. Kemarin sudah tahu hadir di SD ini, tapi karena kebetulan berbarengan dengan tugas lain sehingga saya belum bisa menemui. Alhamdulillah hari ini sudah ketemu. Bapak Ibu, ibu cari Bapak Ibu. Ya, hari ini merupakan momen yang sangat bagus, yaitu tadi disampaikan nanti ada agenda akan mengupas terkait dengan isi SD, terutama SD kita ya. Oh, lebih ke guru gerak, misi guru gerak ya. Oke ya, terima kasih. Ibu-ibu yang kami hormati, kesempatan ini sangat bagus sekali untuk menyampaikan yang nanti berkaitan dengan visi. Kita ketahui tadi sudah disampaikan bahwa visi ini adalah merupakan cita-cita bersama pada masa yang akan datang, yang di situ visi ini mewakili dari seluruh elemen yang terkait. Kalau visi sekolah otomatis terkait dengan dunia pendidikan. Di situ ada masukan dari seluruh elemen itu harus kita tampung dan nanti kita tidak lanjuti. Masukan itu nanti bisa menjadi bahan referensi di dalam memutuskan sebuah visi. Nah, mungkin nanti setelah visi ada misi. Bapak Ibu kami yakin untuk mencapai dengan visi itu ada misi itu pernyataan bagaimana kita itu bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk terakhir, mari kami mengajak pada ibu-ibu yang hadir, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan bahagia, monggo diikuti dengan bahagia, dengan hati yang senang. Insya Allah dengan diikuti dengan bahagia yang senang, apa yang nanti akan disampaikan ini akan mudah kita terima, kita bisa jadikan ilmu. Semoga ilmu yang nanti kita serap pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja, kami akan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu PP kita, Bu Sukidah MPD. Mohon maaf kami di dalam melayani menyambut panjenengan banyak kekurangannya. Inilah kami SD yang terhitung pinggir. Kami katakan pinggir karena kami berbatasan dengan kecamatan Batu Malang. Tapi kami walaupun di SD pinggir, ya apapun aset-aset yang ada di sini akan kita manfaatkan untuk kemajuan dunia pendidikan. Harapannya dengan ala kadarnya, dikatakan ala kadarnya karena kita menimbang ke sana, sebenarnya tidak boleh menimbang ke sekolahan yang maju-maju itu sebenarnya boleh. Tapi untuk referensi kami, bolehlah kita melihat ke sana, tapi sana itu berbeda dengan kita. Kita apa yang seadanya ini akan kita usahakan untuk
dimaksimalkan di dalam kebermanfaatannya. Tentunya mohon maaf Bu, kami sangat pengalaman-pengalaman panjenengan sangat kami harapkan nanti ditularkan juga ke teman-teman. Itu saja sebagai awalan dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan juga luar biasa, dan ini bukan SD pinggiran Pak. Karena saya itu lewat kayak kota ya ini Guntur Madu ya. 87 saya tadi cerita sama Pak Ramadan bahwa 87 itu saya main ke Guntur Madu. Karena belum seindah ini, sekarang sudah luar biasa. Ibu Bapak, sekarang saya sebut Ibu Bapak. Bahwa tujuan visi guru penggerak itu memang di luar visi sekolah. Namun tadi bisa disejajarkan ketika besok revisi visi. Oh ternyata seperti, karena pada diskusi kali ini nanti akan diberitahu oleh Mbak Yuli, walaupun Mbak Ramadan sudah mengalami hal semacam ini juga. Langkah di dalam membuat visi, mungkin ibu-ibu belum paham, nanti akan tertarik untuk mendengarkan CGP itu. Nah tujuan pagi hari ini yaitu itu untuk mensosialisasikan visi guru penggeraknya Mbak Yuli, impian-impian ibu bapak, impian terhadap murid ibu bapak antara Mbak Yuli dengan Bu Bapak beda. Saya menginginkan murid yang sopan, Mbak Yuli menginginkan murid yang pintar, Bu siapa menginginkan murid yang bagaimana, nanti tergantung impian-impian Bapak Ibu. Nah dari impian itu disatukan menjadi sebuah visi. Nanti maunya warga sekolah sini apa, itu juga ada semua lewat kalimat-kalimat perumpah. Stakeholder yang ada di sini nanti pasti akan memimpikan murid yang seperti apa. Itu kemudian di dalam merumuskan kalimat perumpah nanti juga sudah ada panduannya nih Mbak Yuli, tinggal melanjutkan saja. Dan setiap membuat visi sekolah itu diharapkan kita memang bertanya dulu sama maunya warga sekolah itu apa, maunya murid apa, itu pasti nanti visinya akan tercapai dengan baik. Tetapi kalau kadang-kadang mengatakan di Pak Ramadan, kalau kita membuat visi kok kita itu egois. Nah setelah tahu ini kan tidak egois gitu. Oh ternyata aku pinginnya murid ibu yo sing pintar sholat juga, sholat zuhur di sekolah. Tapi bapak ibu gurunya tidak ditanya, murid-muridnya juga tidak ditanya, kan nanti jadi tidak tercapai visi itu. Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi perilaku itu juga penting. Perilaku murid, perilaku guru. Ini maaf ya Pak Ramadan, saya terus memberi masukan ke Mbak Yuli. Dan saya enggak itu, aduh enggak berani maaf. Nanti perilakunya diidentifikasikan dari murid, dari ibu-ibu guru yang ada di sini. Nanti akan sharing, maka nanti kalau sudah sharing, kemudian lewat inquiry apresiatif, Mbak Yuli akan bisa mengajak komunitas praktisi di sekolah ini dengan baik. Kalau sudah diskusi melalui komunitas praktisi, nanti akan terbentuk visi yang indah, akan bisa dicapai dengan mudah dengan motivator yang handal. Pak Ramadan motivator yang handal, maka nanti sekolah ini pasti maju, tidak mungkin tidak. Dan murid-muridnya seperti yang diinginkan ibu-ibu guru yang ada di sini. Itu tujuan diskusi pada pagi hari ini. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Mbak Yuli. Mau dibawa kemana diskusi ini, monggo. Saya tak jadi penonton sama Pak Ramadan saja. Pak Ramadan kalau masih ada keperluan lain, tidak apa-apa. Saya tak jadi penonton dulu saja. Saya juga mau ke sana. Monggo Mbak Yuli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramadan selaku Kepala Sekolah SD Batu, yang saya hormati Ibu Ida selaku pengajar praktik, calon guru Ramadhan 8 yang saya hormati, serta tak lupa ibu-ibu semua dan saudara bertiga yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang menyenangkan, yaitu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan oleh saya sendiri, Yustian Nisik, selaku guru dan calon guru penggerak tahun 8 Wonosobo. Bapak Ibu sekalian, tentunya tak lupa salam kita haturkan kepada Junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang kita masyarakat beliau nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan beruntung di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai kegiatan ini, hari ini kita santai. Jadi kok judulnya diskusi, tapi sebenarnya nanti kita akan lebih pada saya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan, betul nanti juga akan saling sharing dan sebagainya tentang visi calon guru penggerak. Nah, sebelum masuk kepada bab ini, saya mau izin Pak Bapak Ibu sekalian, amanat dari beliau Ibu PP adalah membacakan puisi ya Bu Ida. Karena beliau adalah guru senior Indonesia dan beliau memintakan baca puisi. Saya mau salam dulu sebelumnya Ibu. Pangapunten kalau puisinya itu puisi yang ala saya. Kalau ala saya tidak sama dengan ala yang di televisi ya Bu Ida. Saya mohon izin, ini ada sebuah puisi yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh beliau Bapak Proklamator Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Kriep, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Kriep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palari, bukan lagi pangkur palari yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tutut angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, puisi tadi saya membaca berkali-kali di rumah saya melihat Masya Allah ternyata sangat-sangat luar biasa dalam beliau menuangkan visi beliau dalam sebuah puisi
di mana beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia merupakan kesatuan, tidak hanya Batak, tidak hanya Pangkur Palaran di Jawa, tidak hanya Gunung Merapi dan sebagainya, semuanya. Jadi beliau ingin bahwa Indonesia dan semua yang ada potensinya sebagai kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Baik, Mbak Dina, Mbak tolong slide. Lanjut, Mbak Dina. Yang berikutnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan visi saya sebagai calon guru bergerak yang sudah saya susun. Tapi sebelumnya, barangkali alangkah baiknya saya juga akan menyampaikan bagaimana saya membuat tim tersebut, apa langkah-langkah saya lakukan untuk bisa menyusun tersebut. Gitu. Bapak Ibu sekalian, menurut Gajah Dewantara, beliau itu mengaitkan antara inquiry apresiatif dengan dan profil pelajar Pancasila itu dihubungkan dengan inquiry apresiatif. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah paradigma, sebuah pemikiran menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Gajah Dewantara. Dalam inquiry apresiatif tersebut lebih menunjukkan hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang bersifat sebagai kekuatan, bukan sebaliknya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan tahapan baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai ke visi, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari kekuatan yang dimiliki oleh didik kita di sekolah, kemudian menuliskannya dalam beberapa langkah, yaitu dalam tahapan baca. Baca sendiri merupakan sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktik baik yang akan kita inisiasi. Baca itu B-nya adalah berasal dari kata B buat B-nya buat perencanaan, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Artinya dalam setiap tahapan ada hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan dengan hati-hati dan dengan baik, dengan melihat potensi dari siswa kita, potensi yang positif atau aset kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hari ini saya mengambil sebuah intisari dari beberapa materi, bahwasanya guru harus menjadi teladan atau model di dalam menuntut anak menurut kodratnya, agar anak dapat menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti, karena kecerdasan budi yang baik dapat mewujudkan kepribadian dan karakter yang baik. Saya mengambil sebuah opini bahwasanya guru harus menjadi teladan, berarti bahwa harapannya visi kita yang akan kita susun juga mengarah ke arah itu. Ada peran guru memberikan teladan kepada peserta didik, kepada siswa-siswa kita. Kemudian di dalam itu juga ada kata-kata menuntut, Bapak Ibu sekalian. Menuntut di sini berarti bahwa sebagai seorang guru kita tidak bertugas untuk menuntut kamu harus bisa ini dan sebagainya. Dia itu mengerti dan sebagainya, tapi adalah kita mengarahkan potensi yang dimiliki anak didik kita. Mereka mungkin anak kita ada yang pandai dalam hal seni, kita menuntut kodrat dia dalam hal seni sampai bisa memberikan sebuah prestasi bagi anak tersebut. Menurut kodratnya akan dapat menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Dan sini saya juga mengambil sebuah opini bahwasanya kepribadian dan karakter merupakan sesuatu hal yang katakanlah yang sangat-sangat perlu kita tuntun bagi anak didik kita.
Mengapa hal ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus mampu memahami dan mengimplementasikan dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Dan berarti semua muara pendidikan di Indonesia termasuk di sekolah kita itu pasti berawal dari adanya profil pelajar Pancasila. Nah, next Mbak Lina. Yang setelah dulu Mbak Lina. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kreatif, benar kritis, berkebinekaan global. Ke yang sebelumnya Mbak Lina. Baik, ini yang menjadi dasar bagi kita nanti untuk katakanlah membuat visi, juga menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan membuat misi, tentunya dengan mengejawantahkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam visi-visi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi kalimat penumpang yang saya tampilkan di slide. Ada 6 kalimat penumpang. Mengapa ini perlu ditulis begitu? Dari kalimat penumpang ini harapannya nanti kita akan tahu sebenarnya kita tuh ingin siswa atau sekolah yang seperti apa. Bu Siti punya anak-anak. Oh, kalau saya pinginnya anak-anak pintar ngaji, pintar. Anak-anak dituangkan di situ. Atau mungkin Bu Lasmi punya anak-anak yang lain. Kita juga punya anak-anak yang lain. Sehingga dari beberapa harapan itu nanti kita akan mencoba merangkum seperti itu. Nah, sehingga langkah yang pertama tadi dengan kita mencari kebaikan-kebaikan positif dengan inquiry apresiatif anak-anak kita. Kemudian yang kedua kita mencoba melengkapi kalimat ini sebagai harapan atau sesuatu yang kita inginkan dari anak kita menjadi seperti apa, atau kira-kira apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan ini, maka anak-anak seperti apa. Nah, sehingga saya meminta bantuan Ibu sekarang untuk melengkapi kalimat ini. Mbak Lina, tak tahu bisa dibagikan yang kertas lagi. Diserang di situ saja. Yang pertama ada saya membimbing murid yang baik. Ini tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi dia. Enggak Bu Lasri, monggo saja di trainer. Enggak mempengaruhi nilai ya Bu Siti. Saya saja Bu G. Jangan lupa Bu Siti juga ada ini. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah santai saja ya Bu, nggak usah ini nggak disuruh dan tes kok, bukan tes spesifik. Di sekolah saya mengutamakan bagaimana murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru sekolah saya yakin untuk saya dan guru sekolah saya paham bahwa pastinya Bapak Ibu semua memiliki kata yang berbeda-beda jawaban dari kalian.
namun sudah sangat lancar sekali tersebut mau di luar kepala. Soalnya cita-citanya sekolah ini yang luar biasa ya Pak. Minta beneran. Yang sudah sebenarnya belas lagi. Terus saya bilang Bu, sebenarnya itu yang baju merah. Iya, di baju merah Bu, itu lari kawa ya Bu. Sampai tunjuk ke sini. Boleh sama? Bapak Ibu sampai sudah selesai deh. Saya nuwun sewu sekali minta bantuannya. Bapak Ibu maju ke depan untuk membacakan apa yang sudah. Ini tidak ada tidak dibilas saja, jangan khawatir, sangat takut. Dimulai dari Bu Lastri. Kalau kos Ada kostumnya itu apa nanti aja. Terima kasih. Terima
kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Yuli. Saya akan mengisi kalimat yang rupa dari beberapa pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan bisa menghormati guru. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset penting yang harus kita gali pengetahuannya. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kepedulian sesama lebih diutamakan. Yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat membimbing murid-murid kita ke hal-hal yang baik dan positif. Selanjutnya, yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa di sekolah kita harus saling melengkapi segala kekurangan yang ada dengan segala kelebihan yang kita miliki. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa harapan Bu Astri terkait dengan siswa di SD Negeri 1 yang dituangkan dalam melengkapi kalimat lengkap. Monggo yang kedua, Bu Siti atau Bu Lina. Saya persilakan. Bu Lina sejauh ini memakai masker Bapak. Tanda kali. Ini Sebelum Mbak Lina, saya sebelah saya. Terima kasih atas waktunya Bu Yuli. Ya, saya akan melengkapi kalimat yang mungkin Pak lupa. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berperilaku sopan dan santun. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Selanjutnya, di sekolah, saya mengutamakan untuk memberikan perilaku atau mencontohkan sesuatu yang baik untuk murid-murid. Selanjutnya, murid di sekolah, saya sadar betul bahwa mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat memberi teladan yang baik bagi murid-murid. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak mempunyai pribadi atau karakter yang berbeda serta mempunyai potensi yang perlu kita gali. Masya Allah, luar biasa sekali. Bu Lina tadi memimpikan murid-murid yang sopan santun, hampir sama dengan dari Bu Astri. Gitu. Yang berikutnya, Bu Siti Rodia. Saya persilakan untuk maju ke depan. Tidak. Tidak ada panggung kita tidak ngomong Pak Ramadan. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, saya memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi yang bersama tadi. Saya percaya bahwa murid adalah diumpamakan kertas yang masih kosong. Jadi bisa kita building menjadi seseorang yang baik, cerdas dan beriman sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid-murid dalam belajar. Insya Allah benar Bu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan dan panutan dari guru sangatlah penting. Murid itu sebagai seorang guru bisa membimbing dengan hal-hal yang baik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin ingin memajukan sekolah dan murid-murid saya menjadi pelajar yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia. Karena cerdas saja tidak cukup, tetapi semua harus seimbang. Gitu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa seorang murid harus selalu mendapat bimbingan yang baik dari seorang guru dan harus selalu mengajukan sekolah menjadi sekolah yang unggul dalam bidang agama, keterampilan serta akhlak yang baik. Pokoknya semuanya akhlak yang baik. Seperti itu saja. Nyambung pembahasan
baru sudah presentasi maka yang baru. Oke, sibuk. Nama yang bagus kan? Besok IKM berarti lancar. Iya, oke. Ya, berarti boleh dulu. Jadi ini adalah sebuah prestasi ya. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti tadi saya menggarisbawahi Bu Siti juga menyampaikan bahwa akhlak mulia begitu. Bu Lina, Bu Lasri juga sama. Berarti memang saya dan Bapak Ibu semua memimpikan bahwa anak kita mesti akhlak yang mulia. Betul Bu. Dia yang cerdas di Bu Lasri, kalau cerdas banyak orang yang cerdas, tapi yang akhlak mulia itu yang sisakan kita akan dorong berkarakter yang baik. Bu Lina minta tolong. Bapak Ibu sekalian dari kalimat terupa tadi merupakan harapan-harapan, begitu harapan-harapan yang Bapak Ibu tuliskan tentang kedepannya siswa-siswa kita akan bagaimana begitu. Dan saya juga coba merangkum, gitu. Saya merangkum bahwa visi saya sebagai seorang calon guru, sebagai salah satu calon guru penggerak begitu, saya menuliskan seperti ini. Terwujudnya siswa yang religius, berkarakter, berbudaya, dan dewasa global. Kalau tadi Bapak Ibu menyerat tentang ada yang tadi berlalu ya Bu dengan apa tadi ya? Kalau nggak salah kan di Ibu Siti ada yang sholat dan sebagainya, ada yang berakhlak mulia dan beragama. Saya di situ religius. Saya mengambil kata religius, berkarakter, berbudaya, dan dewasa global. Monggo nanti bisa kita sharing kira-kira sebenarnya ini cocok masuk tidak kalau kita kaitkan dengan yang tadi. Mbak Lina, mengapa saya mengambil kata tersebut religius? Religius di sini bahwa harapannya guru mengarahkan kegiatan yang dilakukan di sekolah kita ini untuk meningkatkan nilai-nilai ketuhanan yang mengacu pada dimensi Pancasila pada poin beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi bagaimanapun juga bahwa acuan kita kepada satu poin itu profil pelajar Pancasila itu dengan dimensi beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkarakter. Berkarakter di sini yang saya maksudkan adalah dalam pengembangan karakter siswa, guru harus senantiasa berpedoman pada filosofi Ganjar Dewantoro. Ada 3 Bapak Ibu yang beliau dengungkan dalam pendidikan. Yang pertama adalah Ikhlaso Suntulodo, Imatio Mangunkaso, Tuturi Handayani. Dimensi pengembangannya pada pencapaian visi pada bagian ini saya sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri dan bergotong royong. Mandiri dan bergotong royong artinya anak-anak kita mandiri secara karakternya, mandiri ada punya sopan santun, mandiri ketika mereka tahu bagaimana saatnya mereka harus unggah-ungguh kepada siapa begitu, dan tahu menempatkan diri seperti itu. Bergotong royong artinya nilai-nilai persatuan, kerjasama bagi anak kita terus kita kembangkan. Kemudian kata yang berikutnya berbudaya. Pada aspek ini kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di sekolah difokuskan untuk mengembangkan budaya atau kebiasaan positif pada peserta didik. Hal ini saya sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila pada dimensi keberkebinekaan global. Sangat-sangat luar biasa aset di sekolah ini karena di sekolah kita kebetulan anak-anak sangat mahir dalam menari di positif, menari yang berbeda. Jadi bahkan kemarin sampai ada anak itu yang sudah berpenghasilan sendiri dari tari lengger. Itu kan sebuah aset berkebinekaan global. Jadi bahwa itu sebenarnya aset yang bisa kita arahkan berkebiasaan yang positif. Mungkin dengan mereka menjadi menjadi mentor sebaya bagi teman-temannya di sekolah untuk belajar menari dan sebagainya. Artinya kebiasaan positif yang sudah kita laksanakan sehari-hari, mari kita sama-sama untuk terus lanjutkan dan kembangkan. Kalau biasa di sekolah kami ada salaman di pagi hari ya, saling bersapa, ada lagi kegiatan
Kamis religius mentari pagi Bu Ida. Jadi anak-anak akan berkumpul di halaman, kemudian mendengarkan kultum dan saling membaca suratan pendek. Nah, ini menjadi sebuah langkah, semoga saja ini bisa diteruskan. Saya mengambil berbudaya di sini bahwa harapannya anak-anak bisa mengembangkan kebudayaan dengan positif. Kemudian berwawasan global, Bu Lina. Pada aspek ini, kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di sekolah difokuskan untuk menuntut kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menuntut kodrat zaman berarti mengarahkan siswa untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dimensi yang dikembangkan pada aspek ini sesuaikan dengan dimensi profil pada Pancasila pada dimensi bernalar kritis dan kreatif. Gitu. Artinya bahwa kodrat zaman itu harus senantiasa kita kembangkan. Bapak Ibu mungkin sudah besok atau kalau belum besok, saya sampaikan lebih dahulu bahwa anak-anak kita memiliki kodrat alam mereka sejak lahir, punya kelebihan masing-masing atau aset yang mereka miliki. Nah, tugas kita mari sama-sama kita menuntun kodrat mereka dan menuntut zaman. Artinya bahwa perkembangan zaman kita tidak bisa menolak adanya teknologi, adanya internet, adanya gadget dan sebagainya. Menurut saya pribadi, bagaimana adanya gadget, adanya teknologi, ada internet itu menjadi sebuah aset positif bagi pasar pendidikan. Nah, sehingga kita gunakan itu untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Baik, boleh kan? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, visi kembali ke visi coba. Visi yang tadi saya susun sebagai jalur hubungan adalah terwujudnya siswa yang religius, kemudian berkarakter, berbudaya dan berwawasan global. Tadi saya coba jabarkan ada beberapa langkah, beberapa penjelasan. Barangkali dari sini apakah Bapak Ibu semua akan ada yang mencoba untuk memberikan masukan? Monggo saya persilakan. Bu Lasri mungkin. Saya tuh yang atas. Yakin Bu? Itu ada karena ada religius, berkarakter, dan berwawasan global. Mungkin tambahin sedikit. Dia Pak Ramadan sama fisik Pak. Nggak boleh kerja. Kalau kerja di sini. Bahasa kan kajeng niku nambah niku. Coba berbisik-bisik Pak. Ayo jangan ayo. Boleh loh Pak berbisik-bisik kalau nggak Pak ini Berprestasi. berprestasi. Bu saya Pak berprestasi tadi di itu berprestasi terwujudnya. Gimana? Bu tadi itu Terwujudnya siswa yang religius, berkarakter, berprestasi, berbudaya dan berwawasan global. Gimana? ya saya tahu Bu. Pak Ramadan ribet Pak. Nah kan ini the master kan kalau Bu Siti cocok betul Bu. Ini kan kepala suku Kalau di sini, nah di sekolah sini adalah siswa yang saling dan terus masuk ya Bu. Ya Pak, saling. sudah masuk semua. Religius kan tadinya maksudnya ya ada sholatnya kayak percakapan sudah masuk ke sana ya. Ya, kita semua di positif. Salina? Wawasan global kan kalau cerdas itu cerdas belum masuk. Budaya belum masuk keterampilan. Coba Pak Ramadan, saya. Pak. Ribut Pak, apa saja dermawan harus dilakukan. Moga dilanjut. Baru semangat Pak. Sama sih masih ngaduk terus apa kiri Oke, sebenarnya harapannya kan anak-anak tidak hanya ikut mahir terampil dalam pembelajaran, tapi juga punya karakter yang kuat, memiliki juga dasar agama yang kuat sesuai dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari seperti itu, tidak ngambang pada saat itu. Terus ayo apa? Bicara fisik. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang akan menambahkan Pak? Monggo Pak Hadi. Boten sini saya sing di mana boleh. Anu kata. Yang menambahkan. Bicara. Paham. Waduh, bicara nih
Bapak Ibu karena tadi sudah sepakat. Jadi apa nih? Terima kasih atas atas masukan tadi dan kemudian sudah kerso menuliskan impian-impian dari Bapak Ibu tentang siswa kita ke depan seperti apa begitu. Tentunya apa yang saya sampaikan pasti betul banyak sekali masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini menjadi awal langkah baru di sekolah kita bahwa kita ingin sekali membuat sebuah perubahan. Kalau saya izin bijak mengambil kata-kata idola saya, Prof. Kasali, beliau mengatakan begini, berubah atau terdisrupsi. Cuma dua pilihan. Kalau mau berubah atau terdisrupsi. Jadi kita tuh mau berubah atau akan tenggelam. Gitu. Kita mau berubah atau akan tergantikan oleh orang-orang lain yang lebih punya potensi. Itu jadi saya berpikir tadi kita sebagai guru jika tidak mau berubah, membuat sebuah perubahan ya kita akan tergantikan oleh akan tersisihkan kita oleh hal-hal yang sehingga mari sama-sama Bapak Ibu semua kita saling bergandengan tangan untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita yang ke arah positif seperti itu. Saya mohon maaf mungkin cukup sekian dari saya. Nanti monggo ada sesi yang lain saya coba dulu. Terima kasih atas perhatian sekalian sudah kerso membantu saya dalam diskusi ini. Semoga apa yang tadi kita bahas bersama menjadi sebuah awal langkah kita untuk melakukan sebuah perubahan yang baik di SD tercinta kita ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah luar biasa di dalam diskusi ini dan terima kasih Ibu Bapak sudah membantu Mbak Yuli dengan sepenuh hati, dengan rasa gembira dan ikhlas. Yang terutama adalah ikhlas, karena ternyata itu kalau membantu seseorang dengan ikhlas pasti nanti di belakang hari itu ketika kita perlu bantuan itu mengalir begitu luar biasa ke kita. Saya prinsipnya itu saja. Benar apa yang dikatakan tadi bahwa apa kita itu mau berubah atau tidak sesuai dengan apa di hukum ini ada yang tergerak dan menggerak. Nah kita tergerak dulu, mau berubah dulu. Kalau kita mau berubah dulu, pasti jalannya itu ada saja. Mau berubah saja dulu. Mbak Yuli sudah tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak. Kemudian sudah bergerak lagi, wujud dari bergeraknya Mbak Yuli, diskusi salah satunya. Kemudian tinggal menggerakkan teman komunitas praktisinya. Selain Pak Ramadan, ya Mbak Yuli yang sebagai tampuk di sini harus membantu Pak Ramadan dengan sepenuh hati, ikhlas itu tadi. Karena nggak mungkin Pak Ramadan bekerja sendiri kok. Bapak Ibu ya di sini juga nggak mungkin hanya gurunya saja, kepala sekolah saja juga tidak mungkin. Pasti harus saling membantu, kolaboratif. Betul juga kata Mbak Yuni tadi kalau kita tidak mau berubah akan tergilas. Contoh saya sendiri. Iya. Contohnya saya sendiri tidak usah jauh-jauh. Saya itu umurnya sudah 55 tahun Pak Ramadan. Tapi masih kerja. Terima kasih. Nah ini yang saya punya, yaitu dari Tuhan dikasih energi yang lebih, mungkin lebih ya. Motivasi saya itu dari dalam lebih. Maka apapun itu saya gitu. Mungkin kepala sekolah saya sampai heran. Katanya nggak punya rasa kesel gitu. Karena saya itu ini cerita sedikit ya sebelum ke visinya Mbak Yuli. Saya setiap malam sebelum umur 50 itu saya sempatkan 2 jam untuk menulis Pak Ramadan setiap malam. Dan itu berguna sekali bagi saya. Nulis apa saja. Nah kemudian karena saya berbahasa Indonesia ya senang nulis puisi, senang cerpen, senang pokoknya nulis.
Buat PTK itu ya saya hanya menyisihkan waktu 2 jam. Saya nanti capek ya udah lah. Tapi setiap malam setelah doa malam saya kalau panjenengan ya sholat tahajud lah. Saya doa malam saya singkirkan waktu 2 jam untuk menulis. Suami saya ya komentar, kok orang kesel Toma. Waduh, karena sudah biasa saya ingin berubah itu tadi, maka ini yang sering ya. Kalau nanti yang bagus boleh ditiru, yang tidak baik monggo dibuang saja. Kemudian saya punya link untuk penerbit, maka siapapun yang pengen membuat buku, pengen membuat apa, nanti saya beri link jurnal, link penerbit buku, gampang kok ya. Link jurnal itu setiap saat saya di WA untuk mengirimkan jurnal. Monggo nanti lewat saya kasih nomornya. Pasti nanti setiap saat di WA. Tidak ada belum tulisannya yang perlu diterbitkan itu tingkat provinsi. Jadi nilainya 2, lumayan gitu ya. Nah itu hanya motivasi dari saya sedikit, dari saya pribadi. Mungkin memang saya itu motivasi dari jalannya luar biasa. Saya IT 0 Pak Ramadan tadinya. Tahunnya ya bermutek copy master ya. Tapi seiring waktu berjalan saya tidak mau bertanya orangnya. Ada yang muda-muda itu, Mbak, ini caranya piye to Mbak? Gawe Canva iki piye to Mbak? Saya udah tua ya udah, karena sering lupa kan, kalau sudah umur itu lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Maka ya Mbak lali ya kemarin lagi itu kan, nggak apa-apa. Yang anak muda itu harus berani apa, yang muda juga harus membantu, yang karena tidak tahu ya harus dibantu, nggak apa-apa seperti itu. Itu motivasi yang perlu saya sampaikan di sini, karena di sini masih muda-muda dan butuh motivasi yang tinggi untuk monggo bergerak, monggo tergerak dari dalam dulu baru bergerak. Nanti menggerakkan itu mudah banget kalau kita sudah bergerak dengan sendiri. Kembali ke ini, tadi sudah dijalankan untuk kalimat rumahnya. Ibu-ibu di sini sudah punya cita-cita Mbak Yuli, muridnya nanti akan seperti apa. Itulah cita-cita pribadi. Itu betul kita junjung tinggi, yang setinggi-tingginya. Maka cita-cita Bu Lastri itu akan berbeda dengan cita-cita ibu yang lain. Nah, cita-cita Bu Lastri itu tidak boleh dihilangkan. Oh, saya itu punya cita-cita murid saya seperti ini, maka harus tergerak dulu. Kemudian bergerak, kemudian menggerakkan murid. Itu cita-citanya nanti bisa disatukan lewat perubahan visi sekolah ini. Kalau visi sekolah ini saya tadi belum lihat soalnya, yaitu perlu di revisi apa enggak, nanti Pak Ramadan akan lebih besok. Oh ternyata ibu-ibu di sini menginginkan murid seperti ini, maka nanti sekolah ini akan seiring dengan keinginan ibu bapak guru, maka akan dicetuskan di dalam visi itu lewat nanti aset, lewat budget dan lain sebagainya. Karena kita juga baru tahu bahwa membuat visi itu menggunakan alur-alur itu, maka ternyata lebih enak. Pak Ramadan kemarin saya praktekkan di sekolah saya. Ada kata-kata yang berwawasan lingkungan. Ternyata setelah saya gali, berwawasan lingkungan itu masih terlalu luas, tidak spesifik. Mungkin ini juga ada berwawasan global. Banyak sekali yang masuk di wawasan global. Tetapi Mbak Yuli bisa menyesuaikan berwawasan globalnya di sini itu apa yang muncul di siswa gitu. Tidak semua wawasan global bisa dipakai di sini loh. Nah, seperti itu. Contohnya begitu. Contoh berwawasan lingkungan. Kan di dalamnya ada peduli. Maka sekolah saya usul pakai kata peduli lingkungan. Artinya kalau peduli itu kan kita melakukan tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergeraknya ada sampah yang
muridnya akan tahu. Itu tapi secara konsisten memberitahu ke murid dengan tindakan. Maka tahun ini waktu kemarin-kemarin saya nggak peduli dengan visi sekolah saya. Ternyata setelah saya pahami betul, oh ini ternyata kok nggak pas ya dengan murid saya. Maka karena berwawasan lingkungan itu sekedar teori. Kalau kita itu mengartikan hanya teori berwawasan lingkungan. Tapi kalau dispesifikan peduli, murid-muridnya tahu di kurikulum K13, masih K13 itu ada di kelas 9 ada tema peduli, empati dan simpati. Maka ketika saya bahas itu, murid-murid kemudian paham ternyata visi sekolah peduli lingkungan itu seperti ini. Sekarang di sana ada bank sampah. Di sekolah saya itu ada bank sampah karena kantin itu kan menjual minuman itu loh Pak Ramadan yang gelas-gelas itu. Itu kalau dikumpulkan ternyata bisa untuk kewirausahaan di sekolah ini. Di sekolah saya ada berjalan. Anak-anak disuruh membersihkan botol-botol itu, kemudian dikumpulkan di bank sampah. Nanti mengundang tukang rongsokan untuk dibeli. Ternyata dari situ bisa dikembangkan untuk membeli apa yang ada di lingkungan kita, kurang apa bisa seperti itu. Itu arti peduli. Anak-anak lebih tahu artinya. Kalau berwawasan global, anak-anak apa dikobu. Nah, maka tadi sepertinya saya mendengar Mbak Yuli berwawasan global antara lain apa, macam-macam tadi ambil saja itu. Yang menonjol di sini itu apa? Satu gitu. Tapi karena ini visi guru penggerak, maka tetap juga revisi boleh, ya. Itu akan lebih indah. Terwujudnya siswa yang religius sudah ya masuk karena beriman dan bertakwa masuk di program belajar Pancasila. Kemudian berkarakter juga, dan berkarakter itu kan juga banyak, tetapi kalau karakter kan memang harus dijalankan semua nih. Berkarakter macam-macam dimensinya itu ada semua di situ, tetapi ambil yang sekiranya di sekolah ini bisa dijalankan. Membuat visi kalau tidak bisa dijalankan kan percuma, sekedar tulisan yang tertempel di tembok seperti itu. Kadang-kadang kita nggak mengingat bahwa visi itu adalah cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita adalah dengan misi, kemudian ditindaklanjuti dengan bergerak tadi itu. Tapi kalau masih luas nanti muridnya nopo topo niku belum mudeng. Tapi kalau kita mengambil yang simpel tapi terlaksana itu akan lebih indah dan lebih bermanfaat. Itu 4 kali dari saya, Mbak Iwi. Mohon maaf Pak Ramadan, saya terus panjang lebar cerita. Semata-mata saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit kepada Mbak Iwi, pada teman-teman saya yang ada di sini. Nanti di bawah arahan Pak Ramadan, di bawah bimbingan Pak Ramadan, sekolah ini akan lebih maju, lebih hebat lagi. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang saya ketahui tadi, kalau ada salahnya monggo dibuang saja, kalau ada baiknya monggo, kalau mau disadur mau itu tidak apa-apa. Itu kita saling menularkan ilmu. Itu diskusi sudah baik, sudah bagus, hanya butuh nanti belajar lagi, tidak usah a priori dengan belajar, karena belajar itu sepanjang hayat ya katanya seperti itu. Ibu-ibu saya lihat tadi sudah luar biasa Pak Ramadan, karena motivasinya yang luar biasa, maka pagi ini sudah membersamai Mbak Yuli dengan luar biasa juga. Terima kasih karena ilmu Mbak Yuli nanti semoga bermanfaat di sini dan teman-teman akan tergerak untuk mengikuti jejak Mbak Yuli juga. Ayo Pak Noren, karena nanti PP itu juga
Pak Ramadan apa kok mau gitu. Dari mau itu nanti akan ada bisa itu tadi semangatnya Bang. Pak mau betul sakit iso gitu. Jadi saya itu nggak pernah disuruh kepala sekolah bilang nggak bisa. Siapa takut saya gitu? Nggak tahu saya itu. Saya itu punya motivasinya hanya itu. Siapa takut? Padahal setelah itu dia cara gitu. Tapi saya kemudian berusaha untuk mencari bagaimana saya menjalankan tugas itu. Betul saya ucapkan itu real. Kadang-kadang saya ketika sudah jatuh sakit saya baru istirahat sebentar. Ya ini cerita juga Januari saya opname 1 minggu Pak karena kecapean. Di Rono ini menyiapkan akreditasi secara online dan PKKS-nya kepala sekolah itu. Dan satu lagi yang namanya PKKS itu bukan tugasnya kepala sekolah. Memang itu penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi kepala sekolah tanpa guru-guru yang membuat kan tidak punya nilai gitu. Maka itu tugas guru bukan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah punya tugas juga manajerialnya. Itu nanti akan apa? Saya suka memberi motivasi ke teman-teman saya bahwa PKKS itu bukan tugas kepala sekolah. Ada yang ibu bapak guru itu cuek. Wah ini kan tugas kepala sekolah, itu penilaian kepala sekolah. Ngapain saya harus mengerjakan itu? Bukan, memang ini tugas guru. Lah RPP ngeri kalau bahasa saya. Masa ya RPP yang membuat Pak Ramadan kan enggak, kita sebagai guru. Silabus ngeri juga Pak Ramadannya juga enggak. Semua perangkat penilaian dan lain-lain kan Bapak Ibu guru yang membuat. Maka kepala sekolah hanya butuh bantuan itu, motivasi. Nah yang mengerjakan nanti Bapak Ibu guru di SMP begitu sudah berjalan dengan baik. Tapi yo di mana-mana aja, tapi tidak usah menjadikan ini kendala. Mari kita majukan pendidikan di Indonesia. Itu saja saya akhiri. Bila taufik wal hidayah.